Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam takzimku untuk seluruh sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada. Semoga di pagi yang indah ini kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberuntungan baik secara zahir maupun secara batiniah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian di pagi yang indah ini, marilah kita bersama membaca sholawat zalimin daf'ul bala, agar senantiasa hati terhindar dari zalimnya hati, balak-balaknya hati, yang mana hati selalu ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asqi li zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asqi li zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi yang indah ini ada pertanyaan dari sahabat kita yang ada di seberang sana. Marilah kita perdengarkan pertanyaan dari sahabat kita ini. Silahkan. Dan Nur Muhammad itu menyatu, adalah satu. Ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan suami saya pernah dinyatakan bahwa Nur Allah dan Nur Muhammad itu menyatu, adalah satu. Kemudian sedikit daripada zatnya itu dijadikan alam semesta, manusia, tumbuh-tumbuhan. Mohon penjelasannya. Soalan kedua, di dalam Al-Quran kan menyatakan adanya surga, adanya neraka. Kan perbuatan itu berlaku di atas kehendaknya. Dan di dalam diri seorang hamba itu, jika mengikut kata Ustaz, jika ditiadakan, makna yang ada hanyalah Allah. Bagaimanakah kaitannya dengan syurga dan neraka?
apakah akan berlaku hukuman begitu seperti mana yang ada dinyatakan di dalam Al-Quran? Mohon penjelasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanyakan, apa sih yang dimaksud Nur Muhammad itu? Apa sih ciptaan Allah yang dinamakan Nur Muhammad itu? Bismillahirrahmanirrahim. Hayatullah Allah. Ketika kita duduk tahiyat, ketika kalimat syahadat terlantun, asyhadu alla ilaha illallah, ketika illallah tangan ini menunjuk sesuatu. Pada hakikatnya illallah itu yang ditunjuk Allah, yang ditunjuk Allah. Illallah, apa yang ditunjuk itu? Yang ditunjuk itu adalah alam kosong ini. Alam kosong inilah Allah. Tanpa adanya alam kosong, maka tak akan ada alam semesta ini. Maka yang dimaksud Nur Muhammad itu adalah terciptanya alam semesta di dalam Allah, di dalam alam kosong inilah Nur Muhammad. Seperti terciptanya galaksi-galaksi, terciptanya planet-planet, terciptanya bintang-bintang itu yang ada di luar bumi, yang ada di dalam bumi, terciptanya gunung-gunung, terciptanya lautan, terciptanya hutan-hutan, dan terciptanya manusia. Itulah yang dimaksud Muhammad, yakni tanda bukti bahwa Allah, bahwa hayatullah itu wujud adanya, bahwa hidup itu wujud. Alam kosong atau hayatullah itulah laisa kamislihi syai'un, tidak seperti apa-apa dan tidak seperti siapa-siapa. Akan tetapi Allah atau hayatullah itu menciptakan, bisa menciptakan apa-apa dan siapa-siapa, yakni meliputi apa-apa dan siapa-siapa. Contoh, ketika Anda melihat sesuatu, katakanlah ketika Anda memandang keindahan gunung-gunung, kira-kira gunung itu bisa wujud tanpa adanya, kira-kira hidup itu bisa wujud tanpa adanya alam kosong dari start pandangan mata ini, dari mata hingga ke gunung? Apakah pandangan ini langsung ke gunung tanpa izin Allah, tanpa izinnya alam kosong ini? Alam kosong antara dari gunung dan mata kita ini kan alam kosong. Inilah yang dimaksud hayatullah, yang ada di luar dan yang ada di dalam diri manusia dan seluruh makhluk yang diciptakan. Tanpa izin Allah, tanpa alam kosong, maka semua tak akan terwujud. Coba tangan Anda tutup kepada mata Anda tanpa adanya ruang kosong. Apakah Anda bisa menyaksikan apa-apa? Apa-apa dan siapa-siapa itu karena adanya alam kosong, karena adanya Allah. Jarak antara pandangan dari mata kepada sesuatu yang kita pandang, itulah hayatullah yang ada di luar diri. Terus hayatullah yang ada di dalam diri, bila tak ada hidup, apakah manusia bisa menyaksikan apa-apa dan siapa-siapa? Apakah manusia bisa menyaksikan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah? Kelihatannya seolah-olah terciptanya gunung, lautan, hutan, dan alam semesta ini karena adanya diri kita sendiri. Kitalah yang merasa menyaksikan keberadaan segala sesuatu yang kita lihat. Karena kita belum menyadari
karena kita masih mentuhani hidup dan badan ini, seolah-olah apa yang kita saksikan itu adalah saksi diri kita sendiri. Kitalah yang melihat, kitalah yang mendengar. Karena masih buta mata hati kita akan hakikat diri manusia kita sendiri, maka semuanya seolah-olah manusianya lah yang menciptakan. Contoh, ketika kita melihat mobil, seolah-olah mobil itu ada, seolah-olah mobil itu wujud karena adanya diri kita, karena adanya wujud hidup diri kita, karena adanya wujud pandangan mata kita, seolah-olah kitalah yang mewujudkan mobil, seolah-olah kitalah yang menciptakan mobil. Maka dari itu, bila kita sudah sadar menyadari bahwa hidup ini Allah, maka nyatalah tak ada satupun di alam semesta ini yang bukan ciptaan Allah. Maka nyatalah apa-apa yang diciptakan Allah setelah menyadari bahwa hidup ini Allah, maka nyatalah ayat-ayat Allah. Seperti dedaunan yang kering yang jatuh dari tangkainya, tanpa adanya alam kosong, tanpa adanya Allah, apakah bisa jatuh dedaunan yang kering itu dari atas sampai menuju di atas tanah? Tanpa adanya alam kosong, tanpa adanya izin Allah, maka tak akan terjadi hal yang demikian. Maka dari itu, apapun peristiwa yang ada di dunia ini, apapun peristiwa yang ada di dalam keadaan hati ini, semuanya berpulang kepada hayatullah. Maka ketika kita sudah menyadari bahwa hidup ini Allah, maka seluruh keadaan alam semesta ini akan menjadi tenang, akan menjadi mutmainnah di dalam hati. Namun bila hati belum menyadari bahwa hidup ini Allah, maka akan muncullah malapetaka, akan muncullah bencana-bencana, baik yang ada bencana di dalam diri manusia ataupun bencana yang di luar diri manusia. Contoh bencana yang ada di dalam hati manusia selalu diliputi oleh rasa ketakutan, oleh rasa kecewa, oleh rasa sedih, oleh rasa gelisah, karena manusia masih mentuhani dirinya sendiri, seolah-olah semua keadaan itu adalah ciptaan diri manusia kita. Terbukti apa-apa yang datang di hati kita, kita tanggapi, kita akui sebagai keadaan diri manusia kita. Karena selama ini kita masih merasa memiliki keadaan hati ini, karena selama ini kita masih menjadi raja yang merajai hati ini. Inilah sedikit penjelasan yang dimaksud Nur Muhammad itu. Nur Muhammad itu hakikatnya apa-apa yang diciptakan oleh Allah sebagai tanda bukti bahwa Allah itu wujud nyata. Inilah yang dimaksud Muhammad Rasulullah, yakni Muhammad yang diperjalankan, Muhammad yang diciptakan, Muhammad yang dipergerakkan, Muhammad yang dibimbing, Muhammad yang dijaga, Muhammad yang dicukupi, Muhammad yang dikasih sayangi oleh penciptanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya, semoga kita semua dipahamkan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo silakan Bunda dari Malaysia, silakan bila ada yang masih ditanyakan kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaannya masih berbau syariat, yakni ayat-ayat atau kitab di dalam Al-Quran yang masih tertulis belum mengandung makna rahasia dan mutasyabihatnya.
berlaku di atas kehendaknya, dan di dalam diri seorang hamba itu jika mengikut kata ustaz, jika ditiadakan makna yang ada hanyalah Allah. Bagaimanakah kaitannya dengan syurga dan neraka? Apakah akan berlaku hukuman begitu seperti mana yang ada dinyatakan di dalam Al-Quran? Mohon penjelasan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaannya masih berbau syariat, yakni ayat-ayat atau kitab di dalam Al-Quran yang masih tertulis belum mengandung makna rahasia dan mutasyabihatnya. Menurut di sisi syariat, bertemu Allah itu nanti ketika di dalam surga, nikmat yang amat agung, nikmat yang amat indah adalah hanya bertemu wajahullah. Jadi Allah bagi kaum syariat, jadi Allah bagi ahli hijab, jadi Allah bagi manusia yang hanya masih duduk di dalam tatanan syariat beloko, yakni syariat saja. Maka untuk bertemu Allah itu nanti wujudnya Allah itu di dunia tidak ada. Nanti setelah di surga baru Allah wujud. Ketika manusia menerima kenikmatan yang paling agung, bertemu dengan wajahullah nanti di surga. Jadi bagi ahli syariat, jadi bagi ahli hijab, di dunia ini tak ada Allah. Allah tak berkuasa di dunia ini. Tanda buktinya Allah selalu digoibkan di hatinya, Allah selalu ditiadakan di hatinya. Yang jadi Allah, yang jadi Tuhan, yang jadi penguasa di dalam dunia ini bagi ahli syariat, bagi ahli hijab yang hatinya masih buta, yang jadi Tuhan, yang jadi Allah, yang jadi penguasa di dalam hatinya adalah hawa nafsunya sendiri, hanya dirinya sendiri selama ini. Jadi tidak terasa kita ketika masih duduk di syariat, kita tidak merasa, kita tidak menyadari bahwa diri kita selama ini kitalah yang ngaku-ngaku menjadi Allah. Kitalah yang ngaku-ngaku menjadi penguasa atas hidup dan badan kita sendiri. Seolah-olah wayang yang sudah tidak butuh dalangnya, karena dalangnya ditiadakan, karena dalangnya digoibkan, seolah-olah wayang ini menjadi dalang. Jadi wayang plus dalangnya. Wayang bilang begini kepada dalangnya, wahai dalang, wahai Allah, Anda cukup di sana saja, saksikanlah saya bisa bergerak sendiri tanpa Anda, saya bisa hidup sendiri tanpa Anda, saya bisa berpuasa sendiri tanpa Anda, saya bisa sholat sendiri tanpa Anda, saya bisa beribadah sendiri tanpa Anda, saya bisa makan sendiri tanpa Anda, saya bisa minum sendiri tanpa Anda, saya bisa mandi sendiri tanpa Anda, saya bisa bekerja sendiri tanpa Anda, saya bisa bernapas sendiri tanpa Anda, saya bisa naik motor sendiri tanpa Anda, dan sebagainya. Seolah-olah diri kita lah yang jadi Tuhan selama ini, yang jadi Allah selama ini. Coba hayati dan tafakuri. Bila benar pernyataan ini, maka mohon ampunlah kepada Allah, karena dosa yang terbesar dan yang paling besar, hati mensekutukan Allah dengan diri kita. Jadi amal sebanyak apapun, ibadah sebanyak apapun, ilmu syariat setinggi apapun, semuanya akan menjadi racun di dalam hati kita.
tanpa kita bertuhan, karena yang mentuhani selama ini adalah diri kita sendiri. Kenapa semua amal ibadah dan sholat serta ilmu itu akan menjadi racun? Karena tidak kita persembahkan kepada Allah, melainkan kita persembahkan untuk diri kita sendiri. Walhasil terbukti di dalam seluruh sholat dan ibadah kita, di dalamnya diperintah bertemu Allah, diperintah mengabdi kepada Allah di alam lillahi ta'ala, tapi aplikasi hati kita selama ini masih linafsi, milikku hamba, kuasaku hamba, hidupku hamba. Padahal Allah berfirman di dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, sesungguhnya ibadahku, dan sesungguhnya hidup dan matiku hanyalah milik Allah. Berarti jika milik Allah, berarti manusianya kan tidak ada perannya sedikit pun di atas dunia ini. Bila hidup itu Allah, bila hidup itu milik Allah. Apa peran manusia di dunia ini? Di dunia ini tugas manusia, peran manusia hanyalah untuk menyaksikan Allah, bahwa hidup ini Allah ketika sudah fana, ketika sudah adam diri kemanusiaannya. Kita kembali kepada pertanyaan Bunda. Menurut ahli hijab, menurut mayoritas manusia, bertemu Allah itu ada urutannya. Sebelum kita bertemu Allah di alam surga nanti, perjalanan manusia setelah mati masih ada, yakni alam gaib. Kapan alam-alam itu mulai terjadi? Nanti ketika badan sudah mengalami kematian. Jadi yang dimaksud alam kematian di sisi manusia itu adalah matinya badan. Karena manusia ini selama ini mentuhankan, mendewa-dewakan, mencintai badan-badannya, sehingga alam-alam gaib yang diceritakan di Al-Quran itu dikiranya, diangan-angankannya terjadinya besok setelah badan mati. Akan tetapi kematian di sisi manusia dan kematian di sisi Allah itu beda, tidak sama. Kematian yang dianggap namanya mati adalah matinya badan. Akan tetapi di sisi Allah kematian itu adalah matinya jiwa, matinya kesadaran hati manusia akan Tuhan penguasa dan pencipta diri manusianya. Itulah yang dimaksud alam kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri pasti mengalami kematian. Nah, di sisi manusia kematian itu adalah matinya badan-badan ini. Kemudian badan dikubur di tanah. Nah, menurut angan-angan manusia, siksa kubur itu ya disiksa di dalam tanah dohir itu. Seakan-akan mayat setelah ditinggalkan 7 jangkah dari pekuburan itu, malaikat datang untuk menginterogasi sang mayat. Itu angan-angan, ilustrasi gambaran orang-orang syariat, orang-orang yang belum mengenal Allah. Kemudian setelah ada alam kubur, ada siksa kubur. Ya disiksa di kuburan-kuburan dohir yang dari tanah itu. Karena
bagaimana manusia mentuhankan badan-badan ini. Jadi semua cerita itu diaplikasikan, dinisbatkan kepada badan-badannya yang berlaku, padahal badan tidak berlaku apa-apa. Kemudian cerita berlanjut setelah disiksa di dalam kubur, menunggu hingga kiamat kubro datang. Yang dimaksud kiamat kubro oleh manusia selama ini adalah kiamatnya hancurnya bumi dan langit secara dohir, seperti bencana-bencana itu. Jadi anggapan kiamat kubro bagi mayoritas manusia itu hancur leburnya dunia dan langit secara dohir, karena di dalam pemahaman mayoritas manusia masih menyembah, mewujudkan dohir-dohir ini. Kemudian setelah hari kiamat dibangkitkan lagi manusia seperti kecambah. Ini pemahaman angan-angan manusia. Yang bangkit itu badan-badannya seperti kecambah, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Manusianya, badan-badannya dikubur di padang mahsyar dengan keadaan telanjang. Kemudian dihisab, hari pertanggungjawaban. Kemudian disuruh jalan melewati Siratal Mustaqim yang panjangnya, yang lamanya 1000 tahun ke atas vertikal perjalanannya. Kemudian sampai di ujung yang vertikal kembali lagi perjalanannya selama 1000 tahun lagi secara horizontal. Itu 1000 tahun lamanya, bukan 1000 tahun lamanya di dunia, di akhirat, jadi sangat amat lamanya. Itu angan-angannya manusia. Jadi Siratal Mustaqim itu digambarkan oleh manusia seperti itu. Gambaran manusia, serba badan, serba syariat. Kemudian melewati Siratal Mustaqim, pasti manusia jatuh dulu ke dalam neraka karena tidak bisa melewati Siratal Mustaqim yang tak terlihat. Bagaimana mungkin bisa melewati Siratal Mustaqim, sedangkan Siratal Mustaqim digambarkan oleh mayoritas manusia sangat amatlah kecil, bagaikan rambut dibelah jadi 7 dan tajamnya 1000 pedang. Mana mungkin manusia bisa melewatinya? Takkan mungkin, tak satu pun manusia bisa melewatinya. Pasti jatuh kepada lembah jahanam di bawah Siratal Mustaqim itu. Ya, akhirnya disiksa di dalam anar, di dalam jahanam, sehingga setelah di dalam neraka dan masuk surga hingga bertemu dengan Allah. Jadi pemahaman mayoritas manusia, pemahaman syariat saja, bertemu Allah itu nanti ketika sudah masuk surga, baru bisa bertemu Allah. Kenikmatan yang teramat agung mengalahkan semua nikmat-nikmat yang ada di surga. Itulah perjalanan-perjalanan yang diangan-angan oleh manusia, karena selama ini yang jadi Tuhan masih diri manusianya. Akan tetapi di sisi Allah itu bagaimana ceritanya? Versi di sisi Allah adalah semua perjalanan-perjalanan itu serba batiniah, serba ruhaniah, bukan perjalanan-perjalanan badaniah. Terbukti Allah tidak memandang wajah dan hartamu, Allah tidak memandang ilmu dan amalmu, dan Allah tidak memandang nasab-nasab kemuliaan badan-badanmu di sisi manusia. Tapi Allah hanya menilai, hanya memandang hatimu. Di dalam hatimu yang jadi Tuhan Allah ataukah dirimu. Bila yang jadi Tuhan adalah dirimu, itulah dosa yang amat besar, yang sangat yang tidak terampuni oleh Allah, karena sudah mengaku jadi Allah. Allah digoibkan di hatinya, Allah ditiadakan di hatinya. Jadi cerita-cerita perjalanan manusia setelah mati yang sudah dipaparkan tadi itu versi syariat, versi badaniah, versi dohir,
karena yang dieluh-elukan, karena yang diagung-agungkan, karena yang diidolakan seluruh manusia adalah badan-badannya sendiri yang sangat amat dicintainya, lebih dicintainya daripada mencintai Zat pencipta badan ini sendiri. Itulah cerita-cerita versi syariat. Pertanyaan Anda, bagaimana mungkin bila hidup ini Allah, ketika nanti masuk neraka Allah menyiksa dirinya sendiri? Bila hidup ini Allah, itu kan versi syariat, versi pemahaman manusia yang belum sampai kepada Tuhannya. Jadi perjalanan-perjalanan menurut di sisi Allah, semua perjalanan yang diangan-angankan manusia itu yang katanya nanti, yang sekarang masih gaib bagi manusia, ternyata di sisi Allah sudah nyata sekali. Saat inilah perjalanan-perjalanan itu sudah dimulai, sudah ada, sudah nyata bagi manusia yang sudah mengenal Tuhannya. Mari kita buktikan semua perjalanan itu sudah sangat amat nyatanya di hati kita. Ayo kita jalan-jalan melewati alam-alam yang katanya gaib itu. Mari kita buktikan kenyataannya di sisi Allah. Yang pertama, kematian. Kematian di sisi Allah itu bukan matinya badan. Akan tetapi meskipun badannya hidup, tapi dikatakan Allah adalah manusia yang mati kesadarannya, mati jiwanya akan bertuhan. Inilah yang disebut kematian di sisi Allah. Apapun yang diamalkan oleh manusia yang mati jiwanya, sholatnya, ibadahnya, semuanya roboh, semuanya mati, semuanya panah. Karena yang disembah diri manusianya sendiri, tidak menyembah Allah. Buktinya Allah gaib di hatinya, buktinya Allah tiada di hatinya. Bila logikanya, bila manusia itu menyembah kepada Allah, maka sangat wujudnya adalah Allah di hatinya. Itu logikanya. Namun bila Allah tiada dan gaib di hatinya, mana mungkin manusia dikatakan menyembah dan mengabdi kepada hal yang tidak ada bagi manusianya? Kan lucu. Nah, itulah yang dimaksud kematian di sisi Allah, matinya kesadaran akan Tuhannya. Terus kemudian setelah manusia itu mati kesadarannya, lantas manusia dikuburkan di dalam kuburan. Apa yang dimaksud kuburan di sisi Allah itu? Kuburan yang dimaksud Allah adalah badan-badan yang dari tanah. Inilah kuburan yang dimaksud oleh Allah. Manusia dikubur di dalam badan-badannya sendiri dan disiksa di dalamnya. Karena hatinya belum mengenal Allah, maka disiksalah di dalamnya. Disiksa, diperbudak oleh dunia, mencari dunia. Semuanya apa yang disaksikan di hatinya hanyalah serba dunia. Itulah berhala-berhala dan tauhid-tauhid di hati manusia yang mengotori hati manusia. Sehingga manusia tersiksa di dalamnya, tersiksa oleh dunianya, tersiksa oleh apa-apa yang dimilikinya, tersiksa oleh apa-apa yang sangat dicintainya. Terbukti ketika apa yang dimilikinya, apa yang dicintainya diambil oleh Allah, hati ini marah, hati ini gelisah, hati ini sedih. Itulah bukti bahwa manusia itu disiksa oleh dirinya sendiri, disiksa oleh rasa kepemilikan dirinya sendiri. Contoh, ketika kita bisa beli mobil baru, pasti kita disiksa oleh mobil itu. Kita harus menjaganya, kita harus merawatnya. Setiap malam ketika mobil itu diparkir di luar rumah, kita tidak bisa tidur, disiksa oleh mobil. Padahal mobilnya diam, kok malah kita disiksa oleh mobilnya? Karena di dalam hati kita mentuhankan mobil daripada mentuhankan Allah. Ketika kita mau tidur, rasa gelisah, takut mobil diambil orang, takut
Jadi yang ditalkin ketika manusia menguburkan jenazah itu bukan mentalkin mayat-mayat yang sudah mati di dalam kuburan dohir itu. Mari kita ilustrasikan dan kita logikakan. Mana mungkin manusia yang sudah mati itu bisa memahami apa yang ditalkinkan, apa yang ditunjukkan jalan oleh Pak Mudin. Ketika pengertian, ketika kehidupan, ketika kesadarannya sudah tidak ada pada badan-badan yang mati, kan tidak mungkin. Berarti talqin itu buat siapa? Buat yang mati siapa? Jadi talqin Pak Mudin itu adalah buat mereka hati-hati yang masih mati, jiwa-jiwa yang masih mati, jiwa-jiwa yang belum sadar akan Tuhannya. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Jawablah, kata Pak Mudin, Allahu Rabbi. Inilah petunjuk dari Allah bahwa yang ditalkin itu sebenarnya bukan mayat yang dipendam di kuburan syariat itu. Yang ditalkin adalah diri manusianya yang mengantar jenazah itu, yang berjalan dengan kuburannya masing-masing, dengan badannya masing-masing, agar manusia itu sadar akan berketuhanan, agar manusia itu sadar bahwa dia ada di dunia ini karena Allah, karena hidup. Jadi yang ditalkin hakikatnya adalah manusia yang masih hidup. Seolah-olah manusia yang sudah mati jadi mayat itulah yang ditalkin. Logika saja. Ketika mayat sudah tak ada kehidupannya, apakah masih ada pengertiannya? Apakah masih ada pendengarannya? Jadi pada intinya yang ditalkin adalah diri kita selagi kita masih mentuhani diri kita sendiri, agar diri kita sadar bahwa ada Allah, Tuhan penguasa diri kita, agar kita menyadarinya. Itu maksudnya Pak Mudin menalkin. Jadi yang ditalkin bukan mayat-mayat yang ada di kuburan dohir, yang ditalkin adalah mayat-mayat yang ada di kuburan badan-badan inilah yang diingatkan jalan menuju Allah. Nah, jadi kita lanjutkan siksa kubur itu tadi. Ketika manusia belum memahami Tuhannya, pasti peristiwa-peristiwa dan keadaan-keadaan di dunia ini diakui sebagai peristiwa dan keadaan diri manusianya, sehingga manusianya disiksa di hatinya. Contoh lagi, rupa siksa dalam keadaan anugerah, ketika kita diberi anugerah dari Allah, anugerah kekayaan contohnya. Ketika kita belum kenal Allah, pasti semua keadaan dan anugerah itu pasti diakui oleh milik manusianya, sehingga manusianya di dalam hatinya merasa bangga, merasa mulia, merasa sombong dan sebagainya, karena dia merasa lebih dari orang lain atas hartanya. Inilah api-api neraka itu juga. Jadi hidupnya serba ketakutan demi ketakutan. Di dalam kekayaannya ia takut suatu ketika jatuh miskin. Di dalam kekayaannya ia takut suatu saat harta-hartanya akan meninggalkannya. Jadi meskipun kelihatannya kaya, akan tetapi hatinya amat sangat miskin, sangat amatlah takut bila kekayaan itu suatu saat akan diambil oleh Allah. Inilah bukti siksa-siksa kubur atau siksa neraka itu. Nah, bukti lagi bahwa siksa neraka itu adanya di bumi, adanya sekarang ini. Ayatnya begini, bahwa apa sih bahan-bahan neraka jahanam itu? Bahan-bahan neraka jahanam itu ketika masih ada badan-badan dan hati yang keras melebihi kerasnya batu, saat itulah jahanam dan api neraka itu hidup, menyala-nyala. Ketika masih ada bahan bakarnya, yakni badan-badan manusia dan hati yang buta akan Tuhannya, pasti disiksa di dalamnya. Itulah bukti bahwa neraka siksa kubur itu sudah berlangsung
saat ini, ada di hati kita masing-masing, ada di dalam kitab diri masing-masing manusia. Kemudian setelah siksa kubur, ada apa lagi? Setelah siksa kubur ada kiamat, menunggu kiamat. Kiamat di sisi syariat, di sisi manusia ya kiamat yang dohir. Manusia pada nunggu kapan kiamat datang. Manusia pada bingung kepada apa-apa yang tidak dikuasa-kuasainya. Seolah-olah manusia itu menunggu kiamat. Padahal semua itu kiamat terjadi hanya karena Allah lah yang berkuasa di dalamnya. Kita tidak usah nunggu-nunggu kiamat yang seperti itu. Kita sambutlah kiamat yang ada di dalam diri kita. Ketika detik akil balik tiba, disitulah terjadi kiamat sugro, kiamat kecil, yakni rontoknya kesadaran akan bertuhan. Karena dari yang suci, bayi yang suci mulai terkotori oleh jiwa-jiwa manusia yang mati jiwanya. Di saat akil balik itulah mulai alam kejahiliaan, mulailah manusia memakan buah khuldi, buah-buah yang dilarang untuk dikonsumsi manusia. Apakah buah khuldi itu? Buah khuldi itu adalah buah pengakuan diri manusianya. Manusia mulai mengkonsumsi bahwa hidup ini hidup manusianya, bahwa badan ini badan manusianya, bahwa semuanya adalah milik manusianya. Inilah yang dimaksud buah khuldi, inilah yang dimaksud buah terlarang itu, buah yang tidak boleh dimakan oleh manusia. Inilah yang dimaksud kiamat sugro, kiamat kecil, yakni kiamatnya hancurnya kesucian itu sendiri, hancurnya kesucian manusia sejak dari tanah hingga menjadi bayi. Menjelang saat detik-detik akhir balik, hancur lebur menjadi kekuasaan manusianya yang berasa berkuasa di dalamnya. Itulah yang dimaksud kiamat kubro. Lalu kiamat sugro, kiamat kecil. Lalu yang dimaksud kiamat sugro, kubro itu bagaimana? Ketika manusia sudah datang kesadaran hatinya bahwa hidup ini Allah, maka manusia dengan rela hati, dengan ridho hati mengkiamatkan apa-apa yang selama ini bukan miliknya. Hidup bukan miliknya dikiamatkan, dihancurkan. Hidup manusianya dihancur leburkan, dipersembahkan lagi kepada Allah yang memiliki hidup. Bahwa sebenarnya bukan hidup ini bukan hidup manusianya, melainkan hayatullah. Inilah yang dimaksud kiamat kubro, kiamat hancur leburnya pengakuan diri manusianya, sehingga setelah hancur lebur apa yang dimiliki manusianya, hidupnya hancur, badannya hancur, keluarganya hancur, harta bendanya hancur, apa-apa yang dimiliki, apa-apa rasa yang dimiliki oleh manusia semua dihancur leburkan, dikembalikan kepada Allah. Setelah hancur lebur manusianya, mati sunyi di dalam hatinya, saat laku zuhud, kemudian hidup ini mengaku, Allah mengakui dirinya sendiri. Innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Ketika saat hari kiamat, ketika kewujudan kehidupan diri manusia kita sudah tidak ada lagi, maka hayatullah berfirman demikian di dalam ayat Al-Quran. Itulah yang dimaksud hari kebangkitan, bukan bangkit-bangkitnya yang dibayang-bayangkan manusia, bangkitnya badan-badan yang seperti kecambah. Yang dimaksud hari kebangkitan itu adalah hari bangkitnya setelah hari kiamatnya hati, kiamatnya pengakuan diri. Ketika Allah sudah mengakui jati dirinya dari Allah tadi, maka itulah yang dimaksud hari kebangkitan itu, yang ada hanya Allah. Jadi seperti contoh di Al-Baqarah,
iman kepada Allah, iman kepada hari kemudian dan beramal soleh. Lah, bila kiamat kubro itu hari kemudian itu terjadinya nanti, bagaimana mungkin kita bisa beramal soleh? Kok kejadiannya nanti? Berarti amal soleh itu kan adanya di dunia ini. Berarti alam kemudian itu ya sekarang, hari kebangkitan itu ya sekarang ini adanya, bukan nanti. Ketika sudah nyata bahwa hidup ini Allah, maka gerak apapun, tindak laku apapun yang dikerjakan badan ini adalah amal soleh, karena yang beramal di dalamnya hanyalah Allah sebagai pencipta dan menghidupi badan ini. Inilah yang dimaksud amal soleh, amal yang tidak diakui oleh manusianya. Inilah yang disebut amal soleh dan hari kemudian atau hari kebangkitan atau hari akhirat. Kemudian alam hisab, ketika sudah dibangkitkan, ceritanya manusia kan dibangkitkan lagi, manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian menghadapi hari pembalasan, hari pertanggungjawaban, hari hisab, ditimbang amal-amalnya. Nah, di sisi Allah hari kebangkitan, hari hisab itu adalah begini. Ketika manusia belum menyadari bahwa hidup ini Allah, maka seluruh amaliannya, baik ketaatan atau kemaksiatan, masih diakui ketaatan dan kemaksiatan manusianya yang melakukan. Pasti masih ada pahala dan dosa, ada surga dan neraka di sisi manusianya, versi manusianya. Akan tetapi bila manusia sudah menyadari bahwa hidup ini Allah, berarti lelaku atau af'al yang sudah terjadi tempo dulu pada kita dulu kan sering melakukan kemaksiatan, kita juga sering melakukan ketaatan. Bila kita sudah nyata bahwa hidup ini Allah, berarti yang beraf'al sejak dulu dari tanah hingga saat ini kan yang beraf'al kan Allah. Jika Allah yang beraf'al, apa yang mau ditimbang buat manusianya, bagi manusia yang sudah kembali kepada Allah? Maka sucilah manusia itu dari af'al manusianya ketika manusia sudah menyadari bahwa hidup ini Allah. Maka sucilah manusia. Maksudnya manusia suci itu bukan maksudnya manusia ngaku jadi Allah. Yang dimaksud manusia suci itu manusia yang dengan rela hati, dengan ridho kembali ke alam keabadiannya, yakni ke alam ketiadaannya, alam Adam dan alam kematiannya, yang hidup hanyalah Allah. Inilah yang dimaksud manusia suci, manusia sempurna, insan kamil. Dan inilah yang dimaksud Lailatul Qadar yang dicari-cari manusia selama ini, sucinya hati dari selain Allah. Inilah hari hisab. Ketika manusia belum menyadari bahwa hidup ini Allah, yakni masih hidup manusianya, pasti alam hisab itu ada. Apa rupa alam hisab itu? Ketika manusia kedatangan sakaratul maut, maka disitulah hari pembalasan, hari hisab buat manusia. Hari yang mana apa-apa yang dicintai dan yang diakui oleh manusia diambil paksa oleh Allah dengan azab yang pedih sampai tuntas, sehingga manusia itu sudah kembali lagi fitrah seperti bayi. Ketika sudah terambil dengan paksa apa yang diakui sebagai milik manusianya. Alhamdulillah, kiranya sampai di sini dulu penjabarannya karena sudah terlalu panjang lebar. Inilah yang dimaksud itu. Jadi yang disiksa di dalam neraka itu bukan Allah nyiksa Allah, yakni manusia disiksa oleh dirinya sendiri. Manusia disiksa oleh rasa kepemilikannya sendiri. Itulah yang dimaksud neraka di sisi Allah, yakni berbahan bakar badan-badan manusia dan hati yang
keras melebihi kerasnya batu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya, semoga kita semua para pendengar yang mengikuti video YouTube ini, semoga kita semua selalu dibimbing oleh Allah. Semoga kita semua selalu dibukakan kepahaman akan bertuhan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas penerangan yang diberikan. Insya Allah ianya akan coba dipraktikkan. Akan sentiasa dipraktikkan dan diamalkan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri kajian ini, kita kembali membacakan salawat kalimat wal balagh agar senantiasa hati kita suci dan menerima yang maha suci, akan memahami semua apa yang dipaparkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azghili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.